Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Muhammad Fandi Garkasya atau Fandi Sampeng. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kemarin yang judulnya persiapan guide on board part 1. Karena kemarin setelah buat video saya rasa masih ada beberapa hal yang kurang, maka saya buatin part keduanya. Karena menurut saya ini lumayan kalah penting juga sama yang kemarin, jadi sekalian biar tuntas masalah persiapan karir spin on board. Oke, kemarin sempat saya catat, saya takutnya lupa lagi, cuman ada 3 poin sebenarnya bakalan nggak lama videonya. Yang pertama, 1 tahun dimaksimalkan belajar. Jadi karena masa praktek laut kita cuma 1 tahun atau kurang lebih 12 bulan, dan kalau kemarin pas waktunya naik-naiknya corona ini, kita juga masih boleh untuk peralah 9 bulan. Jadi gak genap 12 bulan gak apa-apa. Namun saya dengar kemarin di kampus saya sendiri, kalau yang di Pelma 3 itu kita boleh laksanakan peralah 9 bulan. Terus yang di Pelma 4 harus wajib 12 bulan. Kemarin sempat dengar dari teman saya, tapi untuk info lebih jelasnya kurang paham saya, cuma dapat bocoran seperti itu. Oke, jadi karena cuma 1 tahun waktu kita belajar sebelum kita nantinya benar-benar di dunia kerja, maka menurut saya 1 tahun harus dimaksimalkan dengan belajar. Memang kita praktek itu seperti layaknya kita kerja, namun kita tidak punya tanggung jawab seperti kita menjadi perwira di kapal. Contoh kalau masinis 3 punya tanggung jawab megang permesinan ini, kalau kadet nggak ada, kita cuma membantu. Nah, kesempatan 1 tahun itu kita maksimalkan untuk belajar. Jadi gak hanya kita membantu saja, tapi kita harus pelajari, karena nantinya itu bekal kita untuk kalau kita kerja. Jadi kalau kita kerja, kita sedikit banyak tahu walaupun belum ahli sepenuhnya, tapi setidaknya untuk perawatan, kalau berketepatan dengan bongkar permesin itu ya alhamdulillah kita jadi tahu cara memasangnya, cara mengidentifikasi permesin yang rusak di permesin itu. Oke, terus 1 tahun waktu kita tidak malu untuk bertanya. Jadi karena kita masih praktek, jadi 1 tahun itu kita boleh bertanya, tanya siapapun. Jadi menurut saya kesempatan 1 tahun kita praktek itu manfaatkan, gali sebanyak-banyaknya pengetahuan yang belum diketahui. Karena nantinya kalau kita udah kerja, kalau kita sedikit-sedikit tanya kan kayak, wah kemarin praktek belajar apa kok tanya terus. Jadi menurut saya kalau memang waktu praktek ini maksimalkan untuk bertanya apapun sebelum nanti dunia kerja, biar kita udah ada pegangan, oh kita tahu gitu. Terus cari waktu yang tepat untuk bertanya sama perwira. Jadi gini adik-adik, jadi nggak semua waktu itu baik untuk bertanya. Contoh kecil, kalau kita pas lagi capek-capeknya kerja nih, terus kamu ingin bertanya, terus kamu tanya perwira kamu yang habis kerja capek-capek itu, pasti dia nggak akan jawab dengan jelas dan tepat, karena hawanya itu masih hawa-hawa kita kerja, hawa-hawanya emosi naik. Jadi saran saya, kalau kita bertanya cari waktu yang tepat. Contoh ada waktu free, contoh kita pas jaga malam sih. Kalau pengalaman saya kemarin pas jaga malam kan, apalagi kalau kapal jalan kan nggak ada kerja, jadi cuma standby di engine control room dan sesekali lihat-lihat di luar. Kalau untuk orang mesin itu kita bisa sambil bertanya. Ada perwira yang suka ditanya, ada yang perwira yang
nggak suka ditanya. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing orang, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dari dia. Dan menurut saya cari waktu yang tepat untuk kita bertanya. Karena waktu pas ada banyak beban pikiran kita langsung tanya-tanya, malah dia akan marah atau sebaliknya. Jadi cari waktu yang tepat, jangan asal untuk bertanya. Oke, yang terakhir, poin yang terakhir, baiklah pada semua orang. Pasti di semua pendidikan, mulai kita sekolah dasar sampai kita kuliah, mungkin baik kepada semua orang itu pasti diajarkan dalam pendidikan. Walaupun juga dalam agama pasti kita ada anjuran untuk baik kepada semua orang. Jadi saran saya, kalau kalian ingin hidup enak, hidup tentram dimanapun, dan pada konteks kali ini saya jelaskan pada waktu saat kita mau praktek, baiklah kepada semua orang, walaupun belum tentu sama kita memberi ini, belum tentu orang yang kita beri itu memberikan hal yang sama, tapi tetap saja baik pada semua orang, biar kita itu tenang. Jadi nggak ada iri dengki sama orang. Pokoknya walaupun orang itu gak baik sama kita, kita harus tetap baik sama dia. Contoh kecil, kalau mau tahu langsung balasnya secara instan, contoh kita baik nih pada semua orang, sama kru kapal. Pasti nanti kalau kapal anchor berlabuh atau kapal anchor, pasti kalian sering diajak untuk keluar. Oh iya, kadang ini baik, saya ajak keluar lah, biar dia refreshing, nggak di kapal terus. Contoh kecil saja. Masih banyak hal dampak yang positif dari kalau kita baik kepada semua orang. Oke, mungkin untuk persiapan ke depan versi saya cukup 2 video saja. Part 1 yang kemarin itu lebih panjang, dan part 2 yang ini nanti saya akan bikin video, karena kemarin saya sempat screenshot komen-komen orang-orang di YouTube. Nanti pasti akan saya buat video, karena kalau saya jelasin di YouTube, di komen kan nggak semua bisa lihat. Kalau saya buat video mungkin semua lebih banyak orang yang bisa melihat. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya rasa cukup untuk persiapan dari Unpad. Oke, saya memaafkan dari kasih undur diri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.